Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang cahaya wajahku, Dik. Sepertinya, tapi cahaya dari belakang sinarnya mantap, Pak. Wajahku hitam, kamu kok kelihatannya tercerah ya wajahmu. Alhamdulillah. Punya duit ya? Enggak, Pak. Kita ngomong apa, Dik? Ngomong tentang masalah Ramadan. Ramadan. Iya. Apa yang kamu ketahui tentang Ramadan, Dik? Ramadan itu adalah Ramadan. kurang tahu Pak tentang Ramadan. Ramadan. Tapi di dalamnya itu kita banyak memaknai sebuah kebaikan, Pak. Merasakan apa-apa yang dilakukan oleh orang miskin kita lakukan juga, Pak. Artinya seperti kayak contoh puasa. Merasakan laparnya orang miskin. Iya, laparnya orang miskin, kita juga ikut lapar maghrib. Suaranya kecil karena lapar kamu. Enggak, Pak. Saya enggak lapar ini, Pak. Terus apa lagi yang kamu ketahui tentang Ramadan? Banyak sekali, Pak, maknanya dari Apa? Ramadan itu. Kita jadi suka berbagi, Pak, di bulan Ramadan ini. Berbagi apa? Banyak, Pak, berupa makanan, berupa semua, berupa minuman semua, sembako kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Oh iya, Sobat Jolali, ini santri Jolali lagi belajar di pesantren apa? Darussalam. Darussalam. Ya. Di mana Darussalam? Di masih daerah sini. Tajur. Desa apa sih? Pamagasari. Masih kampung Tajur. Masih. Oh, udah berapa tahun di situ kamu? Udah 3 tahun, alhamdulillah, Pak. Berarti lulus hari tahun ini ya? Iya, lulus. Terus pengabdian setahun. Pengabdian setahun. Rencana setelah pengabdian setahun ngapain ya? Mau kuliah, Pak. Kuliah di mana? Ngapain jurusan apa? Kuliah di UIN, insya Allah, Pak. UIN. Iya, UIN. Cakep kamu punya cita-cita kuliah. Iya, amin, Pak. UIN mah kampus saya dulu. Oh. Jadi nanti akhirnya jadi tukang donat dong. Hah? Ya nggak apa-apa, yang penting jadi tukang donat yang profesional, Pak. Wis. UIN jurusan apa rencananya? Insya Allah SI, Pak, sejarah Islam. Sejarah Islam. Sejarah Islam. Kenapa kamu suka sejarah? Suka, Pak. Apalagi saya mengambil cerita-cerita dari kisah-kisah Muhammad Al-Fatih, para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Banyak kisah-kisah yang bisa diambil, Pak. Kalau saran Bapak, kamu ngambil ini aja supaya bisa ngajar di kelas, salah satunya di SMP, SMA. Ini jurusan tarbiyah itu pendidikan. Ambil jurusan pendidikan agama Islam. Iya. Nanti sejarahnya kamu belajar sendiri, bisa begitu. Kalau tarbiyah kan pendidikan, gitu. Kalau Bapak dulu sebelumnya ngambil jurusan apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Saya jurusan 2, saya jurusannya. Jurusan tentang perdonatan. Saya ahli donat. Kemudian saya ahli kubur, jadi saya jurusan kematian. Saya jurusan. Kamu serius sama sih? Iya. Kamu percaya sama omonganku? Percaya sih, Pak. Percaya. Percaya. Gak ada jurusan kematian, adanya jurusan pendidikan sono. Separuh dari mahasiswa UIN dulu itu pendidikan. Sekarang kalau nggak salah di UIN itu ada 10 fakultas ya. Ada kedokteran, ada bisnis. Dulu mah masih IAIN kan, Institut Agama Islam. Kalau sekarang udah universitas. Jadi banyak jurusan di sono. Ada jurusan Usuludin, ada jurusan syariah, ya kan? Iya. Politik Islam, ada jurusan apa lagi? Tafsir hadis, ada jurusan pendidikan agama gitu. Ada jurusan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris nanti akhirnya gitu. Kamu ngambil jurusan apa? Sejarah aja, Pak, sejarah Islam. Sejarah Islam itu berarti kamu ngambil jurusan ini. Fakultas apa ya? Fakultas adab tuh namanya. Adab dan humaniora gitu. Fakultas bukan pendidikan berarti, fakultas ya sejarah kebudayaan Islam maksudnya gitu ya. Berarti kamu harus banyak baca buku dong. Iya. Yang kamu baca buku selamanya apa, komik? Banyak, Pak. Shinchan. ya Shinchan sekali-sekali, tapi jangan terus-terusan Shinchan. Nanti pikiranmu gak berkembang.
Oh, buku apa yang kamu suka? Banyak Pak. Apa? Syiar Nabawi. Sirah Nabawi berarti sejarah perjuangan Nabi ya? Iya. Terus Banyak tentang Muhammad Al-Fatih. sejarah Muhammad Al-Fatih itu siapa? Itu yang memperjuangkan agama Islam Pak. Yang Yang- dulu pada masanya tuh Islam tuh kuat banget Pak. Menaklukkan Takut ini ya. dia Konstantinopel ya. Kalau sekarang tuh di Turki. Di Turki, iya dia yang ngepung benteng Romawi Timur, Bizantium itu ibu kota Romawi Timur namanya Konstantinopel, terus dibebaskan sama Muhammad Al-Fatih, ya nggak? Ya. Terus dirubah Konstantinopel itu menjadi Istanbul, ibu kota Turki itu itu salah satu kota di Turki namanya Istanbul. Istanbul dulunya namanya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, Bizantium, gitu deh. Nah itu waktu Muhammad Al-Fatih itu waktu membebaskan tuh usianya 21 tahun. Sangat muda. Pasukan yang dia pimpin itu para mujahidin sekitar 200.000 ya. Itu mengepung kota itu selama kalau nggak salah 6 bulan gitu ya. Terus selama 800 tahun nggak berhasil ditaklukkan oleh umat Islam sejak zaman Muawiyah, termasuk sahabat Nabi sudah mencoba menaklukkan itu, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu waktu Rasulullah hijrah ke Madinah itu tinggal pertama kali di rumah anak muda namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu kemudian setelah Rasulullah wafat itu dia ikut rombongan jihad Muawiyah mengepung Bizantium Timur, Romawi Timur itu, benteng Konstantinopel. Nggak berhasil, dia dimakamkan di luar bentengnya Konstantinopel. Nah 815 tahun kemudian setelah Abu Ayyub itu, Konstantinopel 8 abad kemudian berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu, ya kan? Iya. Umur 21 tahun. Dikenal di sejarah dia orang yang sejak muda itu nggak pernah meninggalkan sholat tahajud, Abu Ayyub Al-Fatih gitu. Kadang kalau seperti ini menambah inspirasi saya Pak. Anak muda yang selalu berjihad bela agama Islam gitu, terutama agama Islam. Siapa anak muda? Kamu? Anak muda, iya saya Pak. Emang umur berapa? Saya mah umur 20 Pak. Wih. Sekarang? Berarti Tak jauh sama Bapak. Berapa Pak? 27. Wih. 27 beda 7 tahun ya? Iya. Masih muda. Masih bareng-bareng. Oh jadi kamu tertarik dengan sejarah ya? Iya sejarah Pak. Apalagi kan di masa sekarang tuh anak muda dihabisin waktunya buat main gadget Pak. Jadi nggak ada buat baca-baca buku lagi, terutama sejarah. Apalagi sejarah Islam. Iya. Oh gitu. Iya Pak. Jadi habis ngabdi kamu rencana kuliah di UIN? Kuliah UIN. UIN Universitas apa? Universitas UIN itu artinya apa? Jakarta. UIN itu apa artinya? Universitas I-nya apa? Inilah Islam. N-nya? Negeri. UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di Ciputat. Iya. Ya 20 km dari kita duduk sekarang. Ini kan kantor Bapak di sini. 7 hektar ya. Kantor YouTuber tertua di semesta. Mengingatkan saya kembali tuh Pak. Apaan? Sama vlog-vlogan Bapak yang dulu Pak. Vlog. Iya. Tertua sih. Tuan donat ya. Iya Pak. Sekarang kembali lagi. Kamu nggak pengen jadi YouTuber? Pengen Pak. Ntar nih abis dari sini nih saya bikin vlog bener Pak. Terus nguploadnya ada pulsanya? Oh iya ya. Ada Pak yang selalu Pak. Anak itu muda mah. di cafe you kan ada ini ya. Atau di rumah ada Iya Pak. upload pakai wifi unlimited. Wih, mati. Yang tempat kamu baca buku tadi di perpustakaan. Kamu tahu kenapa buku-buku dikeluarin tadi di depan rumah? Tahu sebabnya? Nggak tahu kenapa Pak. Hah? Kurang tahu. Ya, supaya saya sebagai tukang donat supaya kelihatan pinter banyak buku ya. Tapi di situ ada komik Shinchan kok kalau kamu baca komik Shinchan. Oh suka baca komik nggak? Nggak suka Pak. Nggak suka. Nggak suka.
Kenapa? Kata-katanya tuh kayak nggak enak gitu. Komik. Komik Pernah lihat komik Shinchan nggak? pernah sih. Komik kocak kata-katanya. Kocak. Lucu-lucu. Nah itu bagus berarti. Enggak. Nggak cocok. Nggak pengen kamu jadi presiden? Pengen Pak jadi presiden. Gantiin siapa? Gantiin Pak Jokowi. Emang kamu pengen masuk politik? Insya Allah pengen. Pengen? Emang politik apaan politik? Politik tuh organisasi. Organisasi apaan? Organisasi kayak apa ya Pak? Politik itu isinya 3 deh. Apa Pak? Coklat, keju, sama stroberi. Politik. Politik itu isinya 3. Iya Pak. Bagaimana kita merebut kekuasaan, ya kan? 1. 2, bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu yang sudah kita rebut itu. Dan ketiga, isi politik itu yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Kalau bisa kita pertahankan sampai mati, kan gitu. Iya. Jadi politik itu bicara tentang kekuasaan. Gitu itu politik, ya. Kau mau jadi politikus? Wih, jangan Pak. Politik aja lah. Kalau politikus mah ntar. Kalau politik itu ilmunya. Oh gitu Pak. Kalau politikus orangnya atau politisi. Harusnya politisi, jangan politikus ya. Iya. Jadi kayak tikus ya. Jadi cita-citamu apa sih, kayak nggak belum jelas itu? Cita-cita mah jadi ulama Pak. Jadi ulama besar. Ulama besar. Ya. Jadi harus ke ini, kamu pelajari ilmu-ilmu Islam ya. Iya. Pesantren lagi kali di. Pesantren lagi Pak. Berapa tahun lagi Pak? Ya kalau 4 tahun 5 tahun mantap kamu pulang di pesantren ini ya, salaf ya, yang ngaji kitab ya. Iya. Kata langsung misalnya di pesantren mana ya, yang deket nih sini nih, pesantren Buntet nih, Cirebon, pesantren tua tuh, atau di Jogja pesantren apa, Al Munawir ya, Munawir Al Munawir Rapia, atau di Tebu Ireng atau di Sidogiri Jawa Timur. Jadi khusus nggak sekolah lagi kan, kamu udah selesai sekolahnya. Iya. Khusus kitab, khusus tafsir, khusus fikih, khusus nausorof, bahasa Arab gitu ya. Jadi pulang-pulang kamu, kalau kamu menguasai bahasa Arab, itu seluruh kitab kamu bisa baca sendiri, karena ilmu alat itu sudah kamu kuasai, nahwu dan sorof itu. Kalau kamu pengen mantap jadi ulama, kuasai ilmu-ilmu Islam di pesantren tuh, di situ dikembangkan sendiri. Ya sabar dulu, 5 tahun gitulah. Khusus kitab nih, bukan sekolah. Sekolah kan udah kelar. Tuh murah kalau di pesantren kan, kan udah nggak bayar, paling uang listrik doang. Uang makan paling. Uang makan ya urunan lah ya. Apalagi di pesantren kamu sambil ngevlog ya. Wih, iya Pak. Ya kan? Mengungkapkan kehidupan lika-liku pesantren atau khasanah pesantren tempat kamu belajar, ya kan? Kamu bisa dapat duit dari situ, dari vlog itu, dapat gajian maksudnya, terus bisa membiayai belajarmu sendiri di pesantren. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Kalau cita-citamu jadi ulama, tapi kalau dilihat wajahmu dari samping kanan sih, aura ulamanya itu ada. Wih, aura kesolehanmu tuh, ulama besar tuh kelihatan dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan berapa ini? Iya Pak. Sebelah kananmu. Bapak yakin kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, Dik? Iya. Jadi ulama. Mau jadi ulama apa? Jadi jualan donat? Jadi ulama Pak. Ulama ya. Ulama yang ngerti sejarah ya. Mantap tuh. Berarti banyak baca buku. Jangan komik. Iya.
Jangan. Presiden-presiden kita tuh bacaannya tuh nggak pernah ada yang baca komik. Lihat Bung Karno bacaannya buku-buku politik, ekonomi, pemikir-pemikir besar dunia dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, buku-bukunya Bung Karno tuh nggak ada komik situ. Mantap ya. Apalagi Hatta, itu Muhammad Hatta wakilnya presiden. Ya nggak? Apalagi B.J. Habibie. Wah, apalagi dia di Jerman Pak. Jerman, dia bacanya bahasa Belanda apa? Jerman ya, sama Inggris. Rakit pesawat. Bukan ngerakit, dia bikin pesawat itu udah terbang itu. Iya, tahun 95. berapa orang yang nikmatin? Itu yang pertama CN235. Pertama CN235 itu berarti duanya itu dua motor mesinnya dua. 35 itu seat, tahu nggak seat? Seat. Tempat duduk. Oh. Jadi 235 itu muat 35 penumpang. Itu kerjasama dengan Kasa Spanyol waktu itu. Tapi yang karya asli sendiri itu namanya N250. Ya, 250 itu udah terbang dan mendarat lagi, bikinan orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia di Bandung itu. Itu dua motor 50 penumpang. Mantap. Jadi kita udah bisa bikin pesawat Iya. meskipun motor mobil impor. Ya semuanya impor, nggak hanya mobil. Kedelai aja impor kita, ya kan? Iya. Bawang impor, beras impor, apa yang nggak diimpor? Banyak kita gitu. Kamu mau ngomong apa lagi? Apalagi Pak? Saya banyak sih ngambil inspirasi dari itu. Dari siapa? Dari Presiden Gus Dur. Apa yang kamu kenal dari Gus Dur? Dari Gus Dur, beliau kiai juga, ulama juga, tapi beliau juga jadi presiden gitu Pak. Iya, Jadi dia sebelum jadi presiden dia rakus baca buku. Gus Dur rajin nulis. Iya. Dia orang pemikir besar tingkat dunia, tapi dia pandai bahasa Arab, bisa ngaji kitab, maksudnya bisa baca buku-buku bahasa Arab yang tanpa harokat dulu, kitab gundul. Itu Gus Dur. Tapi dia pintar juga bahasa Inggris. Ya nggak? Nulis sama ngomong bahasa Inggris, ya kan? Dia ngomong bahasa Arab, baca bahasa Arab bisa. Gus Dur itu. Gus Dur. Sebenarnya presiden kita mantap-mantap ya Pak. Wah, mantep. Makanya kamu ikutin presiden kita hebat ya, insya Allah. Gus Dur tuh hebat. Sebelum jadi presiden dia sudah dikenal dunia. Pikiran-pikirannya ya sama dengan Bung Karno sebelum jadi presiden. Tanggal 18 Agustus 1945 kan resminya kan dia jadi presiden, dilantik tanggal 18 Agustus tuh. Ya, hari Sabtu. Kan kemerdekaan kita kan hari Jumat, tanggal 17 Agustus tuh hari Jumat. Bulan Ramadan, puasa tuh. Nah, 18 Agustus jadi presiden resminya. Siapa? Bung Karno itu. Tapi kan sebelum jadi presiden Bung Karno kan bacaannya gila dia mah. Kutu buku banget ya Pak. Kutu buku. Debat sama Nasir, debat sama Agus Salim di majalah Suruh Indonesia, di majalah Pembela Islam, di majalah macam-macam. Perang pena, artinya perang pikiran gitu. Ya, dengan tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan. Itu Bung Karno sama Bung Hatta. Sebelum dikenal mereka pemikir hebat. Dengan siapa ya? Bung Karno itu presiden kita yang pertama. Jadi kalau kamu mengidolakan Gus Dur, mengidolakan apa lagi tadi, Bung Karno, Hatta, itu benar itu. Indonesia apa penuh dengan orang-orang besar. Iya Pak. Mantap banget. Bacaannya maksudnya. Kamu paham nggak apa yang aku omongin? Insya Allah Pak.
Apa yang kamu ingat? Nggak tahu. kita review sebelum kita tutup ya. Iya, Pak. Yang kamu ingat apa dari Bapak Yang ngomong saya tadi? ingat tadi di bulan Ramadan ini, mari kita isi dengan kebaikan karena Oh. sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Aku perasaan nggak ngomong itu kayaknya. Oh. Terus Terus semangat buat terus belajar, Pak. Karena banyak presiden di Indonesia ini yang pemikirannya tuh otak-otaknya mantap, Pak. Berpengaruh di luar. Contoh? Kayak contohnya Pak Presiden, Pak ini apa? Pak Soekarno Hatta. Soekarno. Iya, Pak Soekarno Hatta. Terus, Soekarno, Pak Hatta, habis itu Gus Dur, habis itu Pak Habibie, yang bahkan beliau tuh saking giatnya sampai keluar negeri buat belajar, Pak, iya di Jerman. di Jerman tuh. Iya. Tuh. Terus apalagi yang kamu ingat setelah kita ngobrol dari tadi? Mana lagi ya? Hah? Lupa. Pak ini apa? Duh, pas saya, Pak. Duh. Muhammad Al-Fatih. Oh ya, mau Fatih. Siapa Tuh. dia? Dia tuh orang yang tangguh, Pak, pada zamannya. Dia tuh yang membebaskan wilayah Konstantinopel, Konstantinopel. Benteng Romawi tadi ya. Sebelumnya di Istanbul. Dirubah jadi Istanbul, Konstantinopel. Dulu mah ditakutin banget, Pak, dulu, Pak. Iya. Pada zamannya Islam tuh jaya. Jaya karena ilmu, ya. Karena banyak orang pintar, perpustakaannya besar-besar. Iya. Di dunia Islam tuh biasanya berdampingan dengan kompleks militer, ya. Jadi perpustakaannya besar, terus kompleks militer, terus sentra bisnis tuh suka gabung tuh. Apa ciri umat Islam yang jaya itu selalu dia memperhatikan bisnis, memperhatikan kekuatan militer sama kekuatan ilmu. Perpustakaannya besar-besar, terus militernya tangguh, sama bisnisnya juga tangguh gitu. Jadi apa, mandiri secara ekonomi, mandiri secara militer, ya, dan selalu ingin belajar. Itu ciri apa, umat Islam yang sukses di masa lalu begitu. Semangat belajarnya kuat ya, Pak. Semangat belajarnya kuat, selamat nyari duitnya kuat, semangat ininya kuat untuk memperkuat pertahanan negara gitu ya. Iya, Pak. Industri militernya juga kuat. Kalau sekarang kan industri militer kita tergantung sama orang barat ya. Iya. Gitu di. Iya, Pak. Kita gitu dulu sementara ya. Iya, Pak. Terima kasih atas ngobrol-ngobrol santainya, Pak. Mau pakai terima kasih nih. Iya tuh, Pak. Nih, saya jarang-jarang ngobrol sama Bapak. Baru kali ini bisa. Iya, kamu ini sih lagi libur ya. Iya, lagi libur. Ya udah, terima kasih Sobat Ojo Lali ya. Inilah profil santri Ojo Lali, udah 3 tahun belajar di pesantren apa? Darussalam. Darussalam. Dan libur masuk tanggal berapa? Tanggal 11 insya Allah, Pak. 11. Itu habis itu ngabdi ya setahun ya. Iya, ngabdi dulu setahun. Ngabdi itu ngapain sih? Ngabdi itu kayak bantu ustadz biasanya, Oh. bantu ustadz ngajar, Oh gitu. ngajar, ngebadal-badalin ustadz. Badal itu pengganti. Pengganti. Habis itu baru mikir kuliah ya. Iya, mikir kuliah. Semoga-moga nanti kalau biaya kuliah dari itu kita jualan di Cafe U ya. Ya, siapa? Jualan mie ayam. Jualan donat itu. Jadi jangan minta-minta sama orang, kita mandiri secara ekonomi meskipun kita mulai dari yang kecil gitu deh. Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Jangan minta-minta. Ya, untuk kepentingan pribadi jangan minta-minta, tapi kita usahakan sendiri untuk kepentingan diri, untuk kepentingan keluarga kita harus usaha, dorong gerobak, jualan apa kayak yang bisa dijual. Yang penting jangan, ya, peluang bisnis itu seluas langit dan bumi, apa aja bisa dijual kecuali 2 jangan dijual deh. Apa? Harga diri Dan keimanan. Ya, jangan dijual. Yang lain bisa dijual. 3 yang jangan dijual. Motor tetangga jangan dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi iya, Pak, gimana ya?
Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.